Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ZZN001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengklarifikasi untuk pertanyaan pertama, kenapa channel ZZN001 yang lama itu hilang ya. Dan kenapa ada channel baru. Jadi gini, saya akan menjelaskan semuanya itu. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ZZN001 yang baru ya. Oke. Tonton sampai akhir video ini biar paham. Jadi, kisahnya ya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, channel ZZN001 yang lama itu telah memenuhi target monetisasi yang meliputi 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang telah mensubscribe channel ZZN001 yang lama dan menonton video-videonya sampai bisa mencapai target 1000 dan 4000 ini. Tetapi ada kabar dukanya juga. Belum selisih beberapa menit ya, 30 menit. Jadi pada pukul 10 pagi ternyata channel ZZN001 itu dihack. Yang lama ya. Akun emailnya itu dihack lagi untuk yang kelima kali. Kenapa saya mengatakan yang kelima kali? Karena sebelumnya channel ZZN001 juga pernah dihack ya. Sudah 4 kali kehack, tapi bisa saya ambil lagi. Dan saya mengambil itu utuh termasuk channelnya, tapi ada beberapa data saya yang hilang pada saat itu. Nah, untuk yang kelima ini kabar buruk buat saya, karena selain akun Google-nya yang dia ambil, channelnya kan tertaut dengan akun Google itu, otomatis juga ikutan hilang. Nah, saya baru menyadari itu setelah sholat duhur pada jam 12 siang ya. Sekitar jam 12-an lah. Saya cek kenapa channel saya kok gak ada. Saya cek di YouTube itu gak ada, gak bisa dibuka. Setelah itu saya cek di browser ya, di Gmail, ternyata ada upaya login lagi. Ini perasaan saya sudah gak enak ya. Upaya loginnya itu pada pukul 10 pagi. Saya cek terus. Ternyata memang dihacker lagi. Pada jam setelah asar ya, jam setengah 4 sore itu akun Google-nya bisa saya ambil lagi. Jadi saya berhasil mengambil akun itu, akun Google dari channel lama. Tetapi kabar buruknya, dan ini yang membuat saya menjadi down pada saat itu, adalah channelnya yang tidak bisa saya ambil. Kenapa kok tidak bisa saya ambil? Karena channel ZZN001 yang lama secara resmi telah ditangguhkan oleh pihak YouTube. Kenapa saya mengatakan ditangguhkan? Ya, karena pada saat saya lihat di keterangan itu ada beberapa pelanggaran. Sebenarnya sebelumnya saya membaca untuk peninjauan itu ya, yang ditinjau oleh YouTube kan yang pertama adalah tema channel, yang kedua adalah uploadan terbaru. Nah, pada uploadan terbaru ini, si hacker ini luar biasa ya. Karena pada saat itu peninjauan, dia mengupload sebanyak 5 video. Kok saya bisa tahu? Karena ada itunya, riwayatnya ya, saya baca. Dia mengupload 5 video tidak publik. Ada yang saya jelaskan. Intinya dia mengupload 5 video terbaru ya, tapi tanpa diketahui oleh para subscriber. Karena statusnya tidak publik. Kan ada 3, pribadi, tidak publik, dan publik. Nah, kebetulan yang ditinjau pada saat monetisasi itu semuanya, baik yang pribadi, yang tidak publik, maupun yang publik. Nah, karena 5 video yang diupload oleh si hacker ini, 5-5-nya itu mengandung copyright, yang intinya yang melanggar itu ya. Akhirnya ya sudah, pada saat peninjauan ya langsung ditangguhkan. Makanya kenapa kok setelah sholat zuhur saya cek kok channel saya kok hilang. Ya karena itu tadi, ditangguhkan.
Ya, saya waktu itu setelah saya ambil akun Google-nya, saya menyatakan ya bahwa channel ini telah dihack dan sebagainya. Tapi karena pihak YouTube gak percaya, ya sudah, saya ikhlaskan saja. Ya kecewa sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, takdir. Itu untuk video, untuk channel CCR 001 yang lama, kenapa kok bisa hilang. Intinya untuk siapa yang menghack saya sudah tahu, tapi saya tidak mau mempublikasikan ya, karena dia sudah minta maaf sama saya. Intinya kalau dia mengulangi lagi, saya akan membongkar semuanya ya, bukti sudah ada di saku. Jadi hati-hati. Perlu diketahui, untuk pelaku hacker yang sebelumnya dengan yang sekarang itu beda. Jadi saya juga sudah ikhlas ya, kalau channel yang lama harus hilang ya saya ikhlaskan saja. Jadi kalau ditangisi juga percuma, karena channel sudah ditangguhkan, gak mungkin bisa kembali lagi. Karena waktu itu saya sudah membuat pernyataan pun juga tidak diterima. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saya membuat channel baru. Awalnya saya mau bikin di pagi hari, tapi saya bikin di agak sore lah. Kenapa? Karena malam Jumat. Ya semoga aja berkah gitu ya. Jadi saya doakan semoga channel Jajaran 001 yang baru ini berkah, karena saya membuatnya pada malam Jumat ya, termasuk akun Gmailnya itu saya bikin baru, lalu channelnya pun juga baru, ori, tanggal 15 Oktober 2020, mulai dari nol lagi, 0 subscriber ya. Waktu itu yang pertama kali saya minta untuk subscribe adalah teman kelas saya SMA, yaitu pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 15-nya itu. Kenapa? Karena saya gak mau nanti kalau langsung tak promosikan semua, yang ada malah spam, yang ada malah ada yang gak masuk. Jadi saya minta untuk teman kelas SMA saya, lalu pada hari Jumatnya saya minta pada teman-teman band saya Putra Istim, dan pada hari Sabtunya baru saya publikasikan ini ke umum untuk mensubscribe channel JJN 001 yang baru. Jadi sengaja saya bikin gitu. Kenapa kok dari hari Jumat saya promosikan? Ya biar tidak spam. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok namanya masih sama? Gak takut kalau dianggap plagiat? Nah, sebenarnya sih saya juga takut juga kalau dianggap plagiat, karena namanya sama. Tapi gini, awalnya saya mau bikin channel dengan memakai nama lengkap saya, tapi karena namanya itu kepanjangan ya, jadi saya memikirkan ulang. Ada 3 pilihan sih sebenarnya waktu itu, yaitu nama lengkap saya, nama panggilan saya sama dia yang masih belum peka, dan juga nama yang lama yaitu JJN 001. Nah, kalau pakai yang nama lengkap saya juga kepanjangan. Kalau pakai nama saya sama dia, ya dianya aja masih belum menganggap saya. Jadi ya sementara saya pakai nama JJN 001. Ya selama tidak ada yang melaporkan kalau ini channel plagiat, ya berarti aman. Karena ini bukan plagiat, tapi lanjutan dari channel yang lama yang telah ditangguhkan. Jadi harapan saya pada kalian, jangan ada yang main laporan pada YouTube kalau ini plagiat ya. Yang ada nanti akan saya cari siapa yang main lapor itu ya, provokator ini namanya. Oke, lalu untuk berikutnya, masalah untuk channel lama sudah lupakan saja ya. Kalian tidak perlu men-unsubscribe karena sudah otomatis ya. Sudah otomatis men-unsubscribe. Jadi tidak perlu mencari channel yang lama karena sudah hilang, sudah dihapus total. Lalu bagaimana dengan video-video yang lama? Ya hilang juga. Sebenarnya saya ada semua video yang lama itu ada semua, tapi saya simpan di kartu memori saya ya, HP. Saya simpan di HP saya. Kenapa kok tidak saya re-upload? Karena kalau video YouTube yang di-re-upload oleh channel lain itu dianggap sebagai copyright. Jadi saya gak mau. Saya mau mulai dari awal aja lah, ori, dari video terbaru saja. Yang lama sudah lupakan saja ya. Waktu itu saya juga bikin vote, hanya saya memilih 2 video untuk yang bisa di-re-upload, yaitu video dari tampilan perdana band Putra Istim lagu Lupa Lupa Ingat, sama video vlog saya di makam Siti Fatimah binti Maimun. Nah, waktu itu saya mengadakan vote ya. Ternyata untuk
video tampilan band Putra Istim itu banyak yang milih agar di-re-upload ya. Hampir 90% pemilih itu milih untuk mere-upload daripada dihapus. Jadi saya mere-upload lagi di channel yang baru. Lalu untuk video vlog makam Siti Fatimah binti Maimun, sebenarnya sih banyak yang minta untuk di-re-upload, yaitu 51 banding 49%. Tapi karena beda tipis dan saya tidak mau ambil resiko nanti di copyright, jadi saya tidak re-upload. Jadi saya biarkan aja lah, tinggal nama aja ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk video yang lain ya sudah fix, saya putuskan untuk memformat total semua. Jadi tidak akan saya re-upload. Masih ada videonya di HP saya. Kalau ingin lihat video yang lama ya datang aja ke saya. Saya kasih aja secara offline ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, konten apa yang akan dipakai pada channel yang baru? Ya pasti channel ini ibaratnya sebagai meneruskan ya, penerus untuk channel lama, tapi ada revisi. Untuk pertama ya, konten yang akan saya pakai mungkin bisa dikatakan konten random. Masih tetap saya pakai konten random karena saya masih bingung konten apa yang harus saya pakai. Jadi sementara saya pakai random, tapi yang pasti konten yang untuk melanjutkan channel lama itu adalah konten pendidikan matematika. Yang pertama, karena matematika ini sudah melekat di hati saya. Dan kebetulan channel JJN 001 itu diminta untuk membuat video matematika untuk tingkat dasar. Jadi bisa milih untuk SD atau untuk SMP. Karena untuk yang materi SMA itu sudah ada teman saya. Jadi saya dapat jatah SD atau SMP. Dan kebetulan saya milih untuk matematika dasar dan matematika kelas 6 SD. Untuk yang tingkat SD mungkin masih belum, karena saya masih mikir cara menerangkan ke anak SD itu gimana. Mungkin materinya buat seumuran saya mungkin mudah karena gampang, tapi kamu bisa nggak menerangkannya itu ke anak-anak SD itu? Nah, apalagi ini lewat video, jadi saya masih belajar cara menerangkan. Kalau untuk matematika dasar tingkat SMP mungkin mereka sudah bisa menangkap, kebanyakan bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Itu untuk pendidikan matematika. Lalu untuk konten yang kedua yaitu konten musik. Nah, untuk konten musik ini ada revisi totalan ya, revisi total. Jadi untuk materi seni musik band itu akan saya ulang lagi dengan lagu yang sama yaitu Kukurunutumu, tapi dengan alat musik yang asli, bukan abal-abal seperti yang kemarin ya. Dan cara menerangkannya jauh lebih singkat daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin pakai cerita-cerita, yang kali ini gak pakai cerita, langsung to the point. Lalu untuk cover lagu gimana? Nah, untuk cover lagu itu saya merevisi total. Jadi lagu yang akan diupload di channel JJN 001 adalah lagu ciptaan sendiri, karya sendiri. Yaitu lagu yang belum pernah diupload di channel manapun. Bisa saya yang mengarang, atau teman-teman saya dari Putra Istim, atau teman-teman saya yang lain ingin membuat lagu dan ingin mempopulerkan di YouTube melalui saya, silakan. Kalau misalnya dia hanya bisa bikin liriknya saja tapi tidak bisa bikin musiknya, silakan hubungi saya akan bantu ya, tenang saja, semuanya bisa diatur sih. Karena kenapa kok saya berencana seperti ini? Karena kalau mengcover lagunya artis terkenal, lagunya yang orang-orang Jakarta itu, saya takut dapat denda 500 juta sama penjara 4 tahun itu. Karena ada undang-undangnya, dilarang mengcover lagu YouTube. Nah, saya kan gak berani tanpa izin. Lalu bagaimana dengan pembagian keuntungan? Nanti masalah itu bisa dibicarakan sama saya ya. Oke, itu untuk konten musik. Yang berikutnya, konten yang ketiga adalah konten film. Film yang saya maksud ini adalah film animasi. Kenapa? Karena dulu pada tahun 2016 saya pernah bikin sebuah animasi ya, mewakili OVKI 01, OVKI One Production. Tapi baru 2 episode ya.
film itu. Saya publikasikannya di Facebook. Ternyata film itu kurang digemari banyak orang. Akhirnya saya hapus lagi. Kalian tahu nggak? Itu yang bikin siapa? Yang bikin saya sendiri. Ngeditnya pun juga saya sendiri. Dan kalian perlu tahu bahwa durasi 1 menit itu saya bikin ya, ngeditnya itu hampir sehari. Capek ya. Saya harus bergadang pada saat itu untuk bikin animasi ini. 1 episode saya baru bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Ngeditnya doang loh itu. Alhasilnya ya ada yang minatnya, ya sudah saya hapus saja. Daripada nanti ada yang meng-copyright, karena pada saat itu belum saya kasih tanda air. Maksudnya WM-nya itu belum saya kasih, watermark-nya itu. Lalu tahun ini, tahun 2020 ini saya mau bikin lagi, tapi dengan cerita yang terbaru. Nah, mewakili Of Iwan Production, ya, channel JJN 01 itu bagian publikatornya. Jadi yang memproduksi adalah OFKI 01, ya, adalah organisasi yang saya pimpin juga. Dan ceritanya yang saya ambil, ya, ini saya ambil dari kisah 3 tokoh, yaitu Udin, Ara, dan Ilah. Dan akan saya buat di snap IG saya, maunya ceritanya itu tentang apa? Mau tentang edukasi atau tentang asmara. Nah, nanti bisa di vote ya, bisa klik vote-nya, pilih yang mana. Tapi nanti sekarang saya lagi penggambaran tokohnya itu gimana. Sebenarnya sudah ada sih karakter tokohnya, tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini. Contohnya si Udin yang dulunya pendiam sekarang jadi pembacot ya. Lalu si Ara yang sebelumnya itu sangat malu ya, pemalu, lalu di depan kamera sekarang jadi gak tahu malu ya, bikin video TikToknya sampai ada gini-gini ya. Lalu si Ilah itu anak berkacamata ya, gadis berkacamata, dia cantik ya, alim, solehah, dan suka membaca semua buku, terutama novel dia suka membaca. Wattpad ya kalau salah ya, Wattpad. Lalu juga ada tokoh-tokoh lain ya, ya lihat aja nantilah gimana hasilnya ya. Untuk saat ini saya sudah bikin ceritanya, ada 2 cerita, dan tokoh utamanya juga sama tapi beda tema, yang satu edukasi, yang satu asmara. Nah nanti saya akan bikin pilihan, kalian pilih yang mana, edukasi atau yang asmara. Kalau pilih yang asmara, saya akan publikasikan ceritanya. Kalau pilih yang edukasi, saya akan publikasikan cerita yang edukasi. Seperti itu. Tapi nanti belum sekarang masih saya revisi lagi untuk ceritanya ya, masih belum selesai. Jadi ini rencana, dan mungkin akan saya upload itu tahun depan. Tapi ini baru rencana, semoga aja tidak wacana ya. Doakan aja semoga saya benar-benar bikin, semoga saya niat bikinnya ya. Takutnya nanti cuma wacana ya gak asik dong. Jadi gitu. Lalu untuk konten berikutnya yaitu konten vlog. Nah, untuk konten vlog mungkin untuk sementara waktu saya vakum dulu ya. Karena vlog itu kalau dilakukan sendiri itu gak enak ya. Butuh pasangan. Minimal berdua. Kalau bisa ya sama dia ya alhamdulillah saya. Tapi dianya gak mau. Dianya masih belum peka ya. Udah, saya biarin aja. Jadi untuk konten vlog ini sementara saya istirahatkan dulu. Akan saya upload lagi ya. Untuk konten vlog itu ya ada memberitahu lebih lanjut lah. Vlognya itu bisa vlog tentang wisata, nge-vlog ke rumah teman saya pun ya, open the door juga. Siap-siap aja nanti kejutan ya. Tapi ini baru rencana sih. Semoga aja bisa terlaksana, bukan hanya wacana. Oke. Untuk sementara 4 konten ini yang akan saya pakai di channel baru. Kalau misalnya nanti ada tambahan konten baru lagi, nanti akan saya kasih tahu ke kalian semua. Intinya channel JJN 001 itu tetap pakai konten random. Nah, untuk sementara ya 4 konten ini. Tapi yang baru terlaksana itu adalah konten pendidikan matematika sama konten musik untuk sementara waktu. Sedangkan untuk yang 2 konten baru ini masih direncanakan lagi ya. Masih butuh persiapan matang sebelum dimulai proses produksinya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Jadi intinya
jangan menyesali apa yang sudah terjadi ya. Nanti jadi stres ya. Kalau misalnya down, udah sebentar saja, jangan lama-lama ya. Cukup 1 malam aja, besoknya sudah semangat 45. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jika ada yang ingin menanyakan tentang channel JJN 001 yang lama dan yang baru, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya, subscribe channel JJN 001 yang baru ini, dan share videonya ke teman-teman kalian agar tahu kenapa channel JJN 001 kok ganti ya. Silakan. Oke, begini itu aja dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.